Hanya karena kita tidak bisa melihat udara, bukan berarti kita berhenti bernapas. Hanya karena kita tidak mampu melihat Allah, kita berhenti untuk percaya. Raihlah cinta Allah, maka dunia akan tampak tidak penting dibandingkan dengan apa yang kita miliki. Duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, apa yang kita yakini itu selalu terbatas pada apa yang kita ketahui saja. Maka yuk belajar terus, hingga insya Allah keyakinan kita akan semakin luas dan semakin mendalam. Yuk kita sapa dulu Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz, nah ini pernah kita bicarakan sebelumnya tentang surah ayat 2 Al-Anfal. Saya bacakan kutipannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Ajari kami yang awam ini Ustadz. Kami jauh dari mampu Ustadz. Masya Allah. Ini kita balik ke pelajaran awal kita di tahun pertama ya. Bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Unsur jasad, unsur nyawa, dan unsur ruh. Sehingga pengertian bergetar hati ini oleh para ulama juga dibahas pada 3 level ini. Level yang pertama, bergetar hati itu diartikan sebagai jantung yang bergetar, yang bergerak. Di level nyawa, bergetarnya hati itu adalah bergetar hati karena bertemunya kasih sayang di antara 2 makhluk hidup. Jadi, untuk yang level kedua ini, untuk level nyawa, bukan hanya bergetar hati manusia, tapi juga hewan. Hewan itu punya kasih sayang, bisa sedih, bisa gembira, apa segala macam nih. Dan yang ketiga, bergetar hati itu pada level roh. Ini levelnya kita, manusia, karena hewan hanya memiliki jasad dan nyawa saja. Kita memiliki jasad, nyawa, dan ruh. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, kita harus mengingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini adanya di hadis Bukhari dan hadis Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, di dalam jasad manusia, bahasa yang dipakai hadis itu jasad. Di dalam jasad manusia ini terdapat mudghah. Mudghah ini kalau bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai segumpal darah. Yang apabila darah itu baik, maka baiklah seluruhnya. Dan apabila darah itu segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Ketahuilah, darah tersebut, mudghah tersebut, gumpalan darah tersebut adalah qalbu. Nah, di sini baru kemudian terjadi pemahaman pada 3 level tersebut. Benar gak? Kalau level jasad, maka sebagian ulama menafsirkannya, ulama yang membahas dari level jasad, membahasnya adalah kalau jantung sehat, maka sehat seluruhnya. Ini dalam ilmu kedokteran nih. Pokoknya jantungnya sehat gak? Kalau jantungnya sehat, bisa pompa apa segala macam, maka darah mengalir ke seluruh tubuh, maka sehatlah seluruh tubuh kita. Tapi kalau jantungnya udah gak mampu memompa segala macam, tidak sehat seluruh tubuh kita karena darahnya nggak sampai ke seluruh tubuh kita. Itu pembahasan kalau pada level jasad. Yang kedua adalah pembahasan pada level nyawa. Nah ini begini juga sama juga. Kalau kita nggak punya kasih sayang, ini dalam kitab-kitab tasawuf ini ada sebuah kitab tasawuf yang mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, orang yang tidak memiliki kasih sayang di dalam hatinya, sungguh hatinya telah mati. Nah ini. Nggak ada artinya lagi hidup dah, karena artinya udah mati udah. Sehingga bukan aja kita manusia, makhluk hidup pun termasuk hewan, itu kalau dia udah nggak ada kasih sayangnya, udah nggak bisa reproduksi, nggak bisa silaturahim, nggak bisa gaul segala macam, oke? Dan yang ketiga adalah pada level ruh. Nah, pada level ruh ini bisa kita baca dalam kitab At-Ta'rifat. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Hasan. Yang dimaksud dengan kolbu itu adalah
sifat-sifat kelembutan ketuhanan yang berada dalam diri seseorang. Nah, ini lain nih ceritanya. Kalau kita udah ngomong tentang ruh, kita bicara tentang kelembutan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam kolbu kita. Nah, sehingga ini pemahamannya menjadi jauh lebih dalam. Dalam ilmu tasawuf yang dibahas adalah kolbu dalam pengertian level ruh. Nah, oke. Dalam kaitan inilah sebetulnya ini seorang tabi'in. Oh, ini luar biasa nih. Tabi'in. Benar gak? Tabi'in. Yang bernama Ibrahim bin Adam. Ini seorang ulama dari golongan tabi'in. Benar gak? Beliau waktu itu datang ke kota Basrah dan ditanya oleh orang ramai. Wahai Ibrahim bin Adam, apa maknanya firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, berdoalah padaku, kata Allah, maka niscaya akan aku penuhi. Tapi kenyataannya banyak orang yang doa, kok belum juga dikabul-kabulkan. Nah, benar ya? Dalam kaitan itulah kemudian Ibrahim bin Adam mengatakan, Allah belum juga mengabulkan doamu tersebut karena hatimu mati. Nyambung nggak tadi sama yang tadi, benar ya? Dan hati yang mati ini menurut Ibrahim bin Adam sebabnya ada 10 hal. Ini sebabnya kita harus menghindari 10 hal ini. Apa itu 10 hal yang Ibrahim bin Adam katakan yang menyebabkan hati kita mati? Yang pertama, kita beriman kepada Allah, kita mengaku beriman pada Allah, tapi kita tidak melaksanakan ajaran-ajaran Allah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita membaca kitab-kitabnya Allah, tapi bacaan-bacaan kitab Allah itu hanya berhenti pada lidah kita saja, tidak masuk ke dalam jiwa kita. Ini kata Ibrahim bin Adam. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adam, kita mengatakan kita memusuhi setan, tapi kita mengikuti ajakan-ajakan setan. Kacau gak lo? Yang keempat, kita katakan kita mencintai Rasulullah SAW, tapi tidak satu pun, tapi kita tidak ikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Yang kelima, kata Ibrahim bin Adam, kita mengatakan kita ingin masuk surga, padahal dalam kehidupan kita lakukan hal-hal yang menjauhkan diri kita dari surga. Yang keenam, kita mengatakan kita tidak mau masuk neraka, tapi kenyataannya amalan-amalan kita membawa kita ke arah neraka. Yang ketujuh, kata Ibrahim bin Adam, kita melihat kematian demi kematian. Kita mengantar orang-orang pergi ke kuburan untuk dikuburkan, tapi kita tidak pernah menarik pelajaran dari kematian yang kita lihat di sekeliling kita itu. Yang ke-8, kata Ibrahim bin Adam, kita sibuk melihat celaknya orang lain, kekurangan orang lain, tapi kita lupa untuk melihat dan menghisap diri kita sendiri. Sibuk aja ngelihat orang lain kurang, kita nggak bisa ngelihat celak kita sendiri. Yang ke-9, kata Ibrahim bin Adam, kita menikmati seluruh rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi kita lupa untuk bersyukur. Dan yang 10 adalah kita menguburkan orang-orang, tapi kita tidak siap, tidak melakukan persiapan-persiapan untuk suatu saat kita pun akan dikuburkan. Nah, ini 10 hal yang disebutkan oleh Ibrahim bin Adam yang membuat hati kita mati. Back to you, Fit. Nah, semoga dengan mengetahui 10 hal tadi kita bisa membersihkan kembali hati kita. Tapi Ustadz, kalau hati kita nih sudah hitam Ustadz karena misalnya maksiat, judi, zina, dan lain-lain Ustadz, apakah kita masih bisa membersihkan kembali Ustadz? Dalam ajaran tasawuf, sekotor apapun hati, ini men, segelap apapun hati itu, dia akan kembali menjadi bersih apabila yang pertama, kita istighfar, menyadari kekeliruan yang kita lakukan. Kita minta ampun sama Allah. Kita udah bahas di episode yang sebelumnya, benar gak? Bagaimana Nabi Adam alaihissalam selalu berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang yang merugi ya Allah kalau Engkau tidak memaafkan kami, kalau Engkau tidak menyayangi kami. Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kami masuk orang yang zalim, Allah ampuni kami. Kami lemah, kami dhaif, kami banyak dosa, ya Allah ampuni. Nah, ini. Sehingga dengan pengakuan kita terhadap dosa-dosa kita,
lalu kita minta ampun kepada Allah, kita minta tolong kepada Allah untuk dikuatkan hati kita, meninggalkan maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka hati kita mulai bersih. Nah, ini yang pertama. Setelah kita bersihkan dengan kita mengakui dosa-dosa yang kita lakukan, minta pertolongan dari Allah, kita minta maaf, kita minta ampun, kita minta rahmatnya Allah. Nah, baru kemudian yang kedua, kita isi hati kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini masuk getaran hati itu yang tadi dikutip di depan oleh David itu. Mulai hati kita mampu untuk bisa menerima pantulan nurnya Allah ke dalam hati kita itu. Nah, ketika hati kita itu mampu menerima, memantulkan nurnya Allah itu, hati kita mulai bergetar. Nah, kalau hati kita mulai bergetar, inilah tadi yang dimaksudkan dalam kitab At-Ta'rifat Syekh Abdul Hasan itu, hati kita menjadi lembut, menjadi tempat lembutnya kolbu itu, menjadi tempat lembutnya sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Nah, karena hati kita itu nanti udah mampu memantulkan lagi cahayanya Allah, nah disitulah kemudian getaran itu akan semakin terasa. Ini kalau kita ngomong tentang getaran di level ruh. Getaran di level nyawa sama. Kita bisa bonding. Kita bisa merasakan kedekatan ikatan dengan hewan-hewan piaraan kita. Benar gak? Dengan ikan. Ikan itu kalau kita kasih makan ikan koi, saya itu kasih makan, itu ada getaran. Antara pemilik yang memberi makan dengan hewan-hewan yang dipiaranya. Burung, ayam, kucing, dan semuanya. Benar gak? Nah, itu kalau di level nyawa. Tapi kalau kita udah ngomongnya level kolbu, ya mau nggak mau lah. Kita sekarang bicaranya dalam tataran ilmu tasawuf. Baik itu, Fit. Nah, terakhir Ustadz, pertanyaan ini kelihatannya hanyalah bentuk untuk mencari sebuah kepastian saja. Pertanyaan seperti ini, Ustadz, apakah berhutang itu termasuk dalam sebuah ikhtiar? Ikhtiar. Kalau kita diem-diem doang, nggak nyari utang, ya bagaimana nggak bisa terpenuhi nanti kebutuhan kita, benar nggak? Hutang itu adalah ikhtiar, bahkan lebih dari itu dalam ilmu tasawuf. Upaya kita untuk mencari hutang itu adalah, dalam ilmu tasawuf ya, adalah bukti dari kebesaran Allah. Membukakan hati orang-orang di sekitar kita, Allah memasukkan kelembutan ke dalam hati orang tersebut, sehingga orang tersebut terbuka hatinya, mau menolong kita. Nah ini. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, ikhtiar kita untuk mencari hutang itu mengetuk hati orang itu adalah memberikan kesempatan, memberikan peluang kepada orang untuk mendapatkan menjadi kepanjang tangannya Allah untuk menolong kita. Orang-orang yang kita datangi, kita ketuk hatinya untuk memberikan kita hutangan itu sebenarnya kita lagi mengatakan kepada dia, halo, halo, halo gitu. Itu cahayanya Allah yang datang ke hatimu itu pantulkan ke arah aku. Nah itu. Sehingga orang-orang tersebut, ini kalau dalam kisah yang lalu masih ingat gak? Kisahnya Junaid al-Baghdadi yang pesannya beliau itu kepada pamannya, wahai paman, Allah telah mengaruniai kemiskinan kepada dirimu, dan dengan karunia kemiskinan kepada dirimu itu engkau memiliki kebebasan, memiliki dua pilihan untuk menerima atau menolak sedekah orang lain. Sedangkan Allah kepada ayahku, Allah telah mengaruniai keadilan padanya, sehingga dengan kerja keras, ikhtiar dan doanya, Allah memberikan banyak rezeki pada dirinya, dan dia tidak memiliki kebebasan untuk memilih, menahan atau melepaskan sebagian rezeki Allah itu. Dia hanya memiliki satu pilihan saja, yaitu sebagian dari hartanya harus dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini baik David. Oke, ya, tapi hutang tetap harus dibayar ya Ustadz. Oh iya dong, hutang udah dibayar. Ya Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.